Baik, kemudian ini juga salah satu faktor atau dalih atau alasan mereka yang tidak suka dengan tasawuf. Mereka mengatakan tasawuf itu mengajarkan wahdatul wujud, mengajarkan hulul dan ittihad. Ini bukan hal yang baru dan tidak satu dua yang mempermasalahkan soal ini. Mereka mengatakan sufi itu sesat karena sufi itu mereka meyakini wahdatul wujud dan mereka meyakini hulul dan ittihad. Sebelumnya apa itu wahdatul wujud? Apa itu hulul ittihad? Menurut yang mereka tuduhkan, wahdatul wujud secara garis besar yaitu keyakinan bahwa yang wujud itu satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain tidak ada wujudnya. Kan aneh sebenarnya, tapi konon katanya kaum sufi meyakini itu. Sehingga kalau yang wujud hanya satu, berarti kita ini apa? Nah, katanya kita ini jelmaan atau bayangan dari yang satu wujud itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang ada hanya Allah, kita ini jelmaannya atau bayangannya. Aduh, subhanallah. Itu jelas-jelas sebuah kekufuran. Anehnya itu dinisbatkan kepada kaum sufi yang merupakan seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, tidak ada kaum yang lebih mulia dari mereka. Luar biasa. Sangat-sangat aneh bin ajaib. Kalau hulul itu apa? Hulul ittihad. Wahdatul wujud juga kalau dikatakan wujud itu satu, berarti ya itu dia tadi. Berarti kita ini dengan Allah itu satu. Satu. Hanya bedanya ada zat, ada bayangan, ada jelmaan, ada apalah namanya. Ya na'udzubillah. Kemudian hulul itu artinya Allah merintis pada hambanya, pada walinya misalnya. Allah merintis pada walinya. Ittihad itu bersatu dengan walinya. Konon katanya itu keyakinan orang-orang sufi. Mungkin mereka sandarkan pada beberapa ungkapan yang mengatakan anallah misalnya, atau yang berbicara mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang mengatasnamakan Allah sehingga dianggap oh Allah merintis padanya dan seterusnya. Saya tidak tahu kenapa hal itu dituduhkan. Makanya di sini kalau tidak salah dalam tesis saya ini malah relatif paling panjang pembahasannya tentang wahdatul wujud ini. Ada mungkin puluhan halaman sendiri. Ini itu sampai Masya Allah tabarakallah. Ini coba apa lagi nih? Tuh masih ada setebal ini. Semua ini mengupas tuntas dan mengkritisi tuduhan-tuduhan tentang wahdatul wujud itu. Dan saya mengutip dari banyak sumber. Oh, subhanallah, banyak lagi. Sampai sini dan segini. Ini wahdatul wujud semua. Tapi tidak mungkin kita bahas semua. Intinya yang ingin saya katakan dan alhasil dari penelitian ilmiah ini yang alhamdulillah sudah diuji oleh dekan Universitas Al-Azhar dan sebelumnya dibimbing juga oleh guru besar Al-Azhar Mesir. Alhasil adalah semua itu tidak benar. Kalau mereka menyandarkannya kepada ulama-ulama tasawuf, sebut saja misalnya mereka mengatakan yang punya ucapan itu seperti Syekh Muhyiddin bin Arabi. Mereka mengatakan Syekh Muhyiddin bin Arabi ini ulama sufi yang meyakini itu dan mengajarkan itu. Apa iya? Coba kita buka kitabnya. Kitab yang paling populer Syekh Muhyiddin bin Arabi ini radhiyallahu anhu, judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah ini
Kenapa dinamakan Futuhat Makkiyah? Karena beliau mendapatkan penyingkapan ilmu-ilmu mukasyafah itu waktu tinggal di Mekah. Sehingga disebutlah Futuhat Makkiyah, dan kalau tidak salah ada 8 jilid. Itu semua diperoleh ilhamnya dari waktu di kota suci Makkah. Coba kita lihat dalam Futuhat Makkiyah karangan Syekh Muhyiddin bin Arabi sendiri. Apa kata beliau? Beliau mengatakan dengan setegas-tegasnya, man qala bil hulul fahuwa ma'lul. Barang siapa meyakini hulul, ya, hulul itu yaitu Allah merintis pada hambanya, fahuwa ma'lul, maka dia adalah orang yang sakit. Ini ungkapan Syekh Muhyiddin bin Arabi sendiri, orang ulama sufi yang sering dituduh meyakini itu. Padahal beliau dalam kitabnya beliau sendiri mengatakan itu. Fa innal qawla bil hululi maradun la yazul, kata beliau. Yang namanya keyakinan tentang hulul atau merintisnya Allah pada zat makhluknya itu adalah penyakit yang luar biasa yang sulit sirna atau sulit disembuhkan. Wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad, kata beliau. Tidak ada yang meyakini hulul, tidak ada yang meyakini ittihad, bersatunya zat Allah dengan zat makhluk, kecuali mereka yang tidak beragama, kata beliau. Apalagi muslim, tidak mungkin. Kama annal qaila bil hulul min ahlil jahli wal fudul. Sebagaimana yang meyakini hulul juga adalah orang-orang, tidak ada yang meyakininya kecuali orang-orang yang jahil, orang-orang yang yang sangat-sangat bablas dan berlebihan. Itu kapan Syekh Muhyiddin bin Arabi. Jadi tidak ada yang namanya keyakinan Allah merintis atau bersatu dengan makhluknya. Mereka juga beralasan bahwa salah satu tokoh utama yang mengajarkan keyakinan ini, kalau bahasa Jawa kalau tidak salah istilahnya apa? Ada istilah masyhur di Jawa itu. Manunggaling kaula Gusti. Allahu a'lam seperti apa, tapi intinya ini kita dengar mereka mengatakan Syekh Abu Mansur Al-Hallaj. Nah, Syekh Abu Mansur Al-Hallaj ini juga yang paling sering dituduh meyakini dan mengajarkan wahdatul wujud, bahwasanya Allah dan kita itu satu. Apa kata Syekh Al-Hallaj sendiri? Nah, ini sekarang kita dengar langsung atau kita simak langsung. Beliau mengatakan, man dhanna anna al-uluhiyyata tamtaziju bil bashariyah aw al bashariyah tamtaziju bil uluhiyyah faqad kafara fa inna Allah tafarrada bi dzatihi wa sifatihi an dzawatil khalqi wa sifatihim. Beliau mengatakan barang siapa meyakini bahwa ketuhanan itu atau Tuhan itu bercampur dengan zat manusia atau sebaliknya, faqad kafar. Ini Imam Hallaj sendiri mengatakan. Syekh Hallaj sendiri mengatakan kafir orang yang meyakini itu. Kok bisa beliau malah dituduh meyakini dan mengajarkan itu? Fa inna Allah tafarrada bi dzatihi wa sifatihi an dzawatil khalqi wa sifatihim. Karena sesungguhnya Allah Maha suci zat dan sifatnya daripada zat dan sifat makhluk. Mereka juga mengatakan Imam Hallaj ini buktinya dibunuh, akhir hayatnya kan dieksekusi katanya karena itu. Padahal diluruskan oleh Imam Abdul Halim Mahmud. Beliau ini adalah Grand Syekh Al-Azhar pada masanya, sekitar berapa dekade yang lalu. Beliau dalam kitab beliau Fatawa, dalam Fatawa beliau ada kitab Al-Fatawa, Fatawa Imam Abdul Halim Mahmud. Beliau juga wali besar Tariqah Syazuliyah kalau tidak salah juga. Nah, dalam kitab Fatawa, Imam Abdul Halim Mahmud juga meluruskan bahwa Imam Hallaj tidak dibunuh lantaran itu. Tapi pada waktu itu, katanya beliau, bahwa dinasti atau penguasa dinasti Abbasiyah ketika itu khawatir kekuasaannya direbut oleh Ahlul Bait, oleh keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena khawatir kekuasaannya direbut, dan ketika itu tokoh yang paling nyata cinta
butaknya, cinta butanya kepada Nabi dan keluarga Nabi, itu yang paling menonjol kecintaannya, cinta butanya adalah Imam Hallaj. Dan pengaruhnya luar biasa. Sehingga ketika betul ingin direbut kekuasaannya, maka dengan wujud Imam Al-Hallaj ini mereka sangat-sangat khawatir. Oleh karena itu mereka berbagai macam cara bagaimana agar Syekh atau Imam Al-Hallaj ini mati. Maka dibunuhlah. Bayangkan, ternyata terbongkar, tidak ada sangkut pautnya. Itu menurut pengamatan ulama besar Al-Azhar atau Grand Syekh Al-Azhar Imam Abdul Halim Mahmud. Tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan wahdatul wujud dan sebagainya. Toh juga waktu beliau tidak sama sekali tidak meyakini hal tersebut. Nah, selain itu memang okelah ya. Jika benar ada dalam berbagai sumber Imam Al-Hallaj mengatakan anal haq misalnya atau anallah misal, jika itu benar. Jika benar, karena menurut Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf itu disebutkan bahwa kitab-kitab ulama sufi tidak lepas daripada tahrif. Tahrif itu apa ya? Pemalsuan. Sedangkan kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, banyak kitab tafsir dipalsukan oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Maka lebih-lebih kitab tasawuf. Kenapa? Karena kitab tasawuf ini banyak celahnya sebenarnya. Selain itu kitab tasawuf ini besar pengaruhnya dalam menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat, sehingga menjadi sasaran utama orang-orang yang tak bertanggung jawab itu yang ingin menghancurkan Islam. Makanya diselewengkan di apa itu. Tidak luput. Kalau kitab-kitab lain tidak lepas dari itu, kitab-kitab tafsir banyak itu yang ditahrif, yang dipalsukan, apalagi kitab tasawuf. Maka tidak menutup kemungkinan semua ungkapan-ungkapan yang mengarah ke sana itu sebenarnya korban daripada pemalsuan. Tetapi kendati pun jikalau benar itu benar ucapannya, misalnya anallah, maka harus ditakwil kata beliau. Karena kata-kata anallah itu ada dalam Al-Quran. Misalnya, innani anallah. Atau la ilaha illa ana. Misalnya, saya membaca ayatnya nih. La ilaha illa ana. Apa artinya? Tiada Tuhan selain aku. Memang itu artinya. Yang mengatakan siapa? Allah. Tapi ketika saya mengucapkan itu, nah ini orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan, menuduh, memfitnah bahwa itu saya yang ngomong atas nama saya. Padahal saya menukil kalamullah dan mengartikannya. Tapi orang yang niatnya buruk mengatakan, tuh Abdul Aziz tadi mengatakan tiada Tuhan selain aku. Memang benar saya mengatakan, tapi kan hikayatan anillah namanya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Saya nisbatkan kepada Allah. Jadi tidak bisa dikatakan demikian. Bersatu dan lain sebagainya. Kemudian dalam beberapa kitab, ini saya coba merangkum karena terlalu banyak. Ada kitab yang menyebutkan bahwa bersatu itu sendiri berlebihan kalau diartikan bersatu zat dengan zat. Jikalau benar ada ulama sufi yang mengatakan bersatu dengan Allah. Sebenarnya berlebihan juga kalau kita tafsirkan separah tadi. Kenapa? Kita aja sama manusia ya. Kita bilang, ayo kita bersatu. Apa yang terjadi? Apakah cuit langsung zat kita menyatu jadi kayak Power Rangers? Kan tidak. Padahal manusia sama-sama manusia yang secara akal bisa saja mungkin dengan apalah ya, tidak merusak akidah lah kalau kita bilang zat kita bersatu. Tapi walaupun tidak merusak akidah, kita tidak mungkin membenarkan itu zat kita bersatu. Terus kenapa kita bilang bersatu? Maksudnya ya sehati mungkin ya.
satu misi, mari kita satukan misi. Mari kita satukan kemauan kita. Itu maksudnya bersatu. Ayo bersatu kita lawan si A misalnya. Ya, maksudnya mari kita sama-sama memusuhinya. Bukan bersatu zat sama zat. Ya. Kalau manusia sesama manusia sudah kita takwil kata-kata bersatu itu, masa sama Allah tidak ditakwil? Jadi kalau benar ada wali yang mengatakan bersatu, wali itu bersatu dengan Allah misalnya, ya maksudnya kayak tadi, tidak ada yang aneh. Maksudnya tuh kayak tadi, bersatu dengan Allah itu, ya apa kemauan Allah itu juga kemauan walinya, sama kemauannya. Dan itu ada dalam hadis bahwasanya seorang tidak beriman, tidak selamat kecuali keinginannya sesuai dengan keinginan Allah, tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya. Kan sama keinginan ini dalam peribahasa kita sebut juga bersatu. Yuk kita bersatu, kompak utuh bersatu, kan misalnya kadang Al-Mafrullah mengatakan begitu, Syekh Zainuddin, bersatulah kata beliau, bukan ayo masuk kita jadi orang, enggak bisa. Bersatu kemauan, bersatu visi, bersatu misi, satu itu. Begitu juga kalau kita mengatakan bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam kitab ada ulama namanya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi radhiyallahu anhu. Beliau ulama mazhab Hanafi dan ulama Sufi juga. Beliau mengatakan bahwa bahkan judul kitabnya saja Idahul Maqsud min Wahdatul Wujud. Memang kitab khusus tentang Wahdatul Wujud. Beliau meluruskan, dan beliau ulama Sufi yang paham tentang keyakinannya kaum Sufi. Idahul Maqsud min Wahdatul Wujud. Itu judul kitabnya. Beliau mengatakan bahwa Wahdatul Wujud di sini maksudnya ya semua wujud yang ada ini tidak bisa lepas atau tidak akan mungkin ada tanpa ada wujud yang satu. Jadi begitulah, nggak usah berlebihan, nggak harus hanya kayak tadi bayangan dan lain-lain, tidak ada seperti itu. Panjang, isi kitabnya panjang, tapi intinya tidak benar yang seperti yang dituduhkan itu. Taib, mungkin apakah perlu penjabaran lagi atau tidak, saya tidak tahu. Yang pasti sekali lagi ulama-ulama sufi kita tidak mungkin meyakini itu. Dan jikalau benar mengucapkan itu, maka perlu ditakwil. Dan sebenarnya begini, setiap ilmu itu ada istilah-istilahnya. Misalnya kedokteran, kan ada istilah-istilah kedokteran tuh. Arsitektur ada istilah-istilahnya. Fisika, kimia, ini kan ada Ustaz Rosi ahli fisika, ada misalnya apa air itu H2O plus ini apa H2O ya. H2O, H itu apa? Hidrogen. Hidrogennya dua. Terus O? Oksigen. Hidrogen 2 plus oksigen jadi air. Berarti H2 itu maksudnya air. Coba orang yang bukan ahli fisika bilang apa? Ngapain bilang H2O? Bilang aja air gitu. Nah, mereka tidak paham. Memang itulah istilah mereka, istilah orang-orang fisika. Ada maksudnya, ada tujuannya, ada latar belakangnya, dan bla bla blanya, ada penelitiannya panjang. Yang tidak paham akan protes, ngapain H2O? Air aja bilang. Apa maksudnya H, apa maksudnya ngapain begitu. Dan lain-lain. Dalam istilah medis juga, medis ini juga paling banyak istilahnya. Kita bilang kencing manis, ada istilahnya diabetes. Kita bilang darah tinggi, ada istilahnya hipertensi. Ya. Kalau orang yang akan protes, kenapa bilang hipertensi, kenapa bilang
dehidrasi, bilang aja ini. Nggak bisa, itulah istilahnya. Kalau setiap ilmu ada istilah-istilahnya yang tidak dipahami kecuali ahlinya. Kalau kedokteran punya istilah-istilah yang tidak dipahami kecuali dokter, dan fisika punya istilah yang tidak dipahami kecuali ahli fisika, kimia juga punya, dan seterusnya. Ya begitu juga ilmu tasawuf. Hadis saja ada namanya hadis dhaif, hadis mu'dhal, hadis mursal, hadis matruk, hadis aziz, hadis ahad. Subhanallah. Tidak ada yang paham itu kecuali ahlinya sendiri. Ya kalau semuanya kita benarkan, kita akui punya istilah-istilahnya, ya begitu juga tasawuf. Malah ilmu tasawuf ini ilmu yang lebih luas dari semua ilmu yang lain. Maka jangan protes kalau ilmu orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf juga punya istilahnya mereka. Kalau kita tidak paham, ya sudah, kita tahu diri harusnya. Bukannya kita maksa-maksakan dan menyalah-nyalahkan. Seperti tadi orang bodoh menyalahkan H2O misalnya, atau ya bodoh sudah. Yang menyalahkan istilah-istilah dalam ilmu tasawuf itu orang bodoh. Itulah istilah ilmu tasawuf. Yang tidak memahaminya selain orang-orang tasawuf. Baik. Masya Allah. Semua ini saya menukil saja dari banyak tokoh. Karena ini yang paling sering dituduhkan kepada kaum sufi. Wahdatul wujud, ittihad. Paling sering. Makanya saya kutip dari banyak kitab. Mungkin tak terhingga, kalau dihitung bisa puluhan, bisa mungkin ratusan. Saya mengutip dari ulama-ulama bahwa semua itu tidak benar adanya. Dan jika benar, maka ditakwil atau dipahami dengan pemahaman yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati, karena yang namanya kita, sampai ada ulama mengatakan begini, yaitu dalam kitab Haqa'iq an Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, nahnu qaumun atau beliau menukil dari ungkapan ulama sufi, nahnu qaumun yahrumun nadharu fi kutubina ala man lam yakun min ahli tariqina. Orang-orang sufi juga dengan jelas mengatakan seperti, kami adalah kaum yang mana kitab-kitab kami haram dibaca, kitab-kitab kami itu kecuali oleh mereka yang mengikuti jalan kami. Itu kata. Seperti tadi, ke dokter punya buku-buku kedokteran. Pasti dokter mengatakan ini nggak akan ada yang paham selain dokter yang takhasus di bidangnya, yang memang mengkajinya secara serius. Begitu juga tasawuf, malah lebih bahaya tasawuf kalau dibaca oleh yang bukan ahlinya. Dan itu yang terjadi. Semua, bukan rata-rata lagi, tahu semua tanpa kecuali. Yang menuduh yang bukan-bukan terhadap tasawuf karena mereka membaca dari kitab-kitab tasawuf, sementara mereka bukan ahli tasawuf. Ahli tasawuf, coba lihat ahli-ahli tasawuf ketika membaca kitab-kitab itu aman, tidak ada yang menyimpang atau apa. Semuanya diluruskan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga istilah fana misalnya. Fana itu kan artinya tiada. Dikatakan tukan, mereka berarti tiada melebur dalam zat Allah. Tidak, yang melebur bukan zatnya. Aduh subhanallah. Orang-orang itu juga aneh, dikit-dikit zat. Ya. Padahal dalam hadis kan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ayo, ada yang mengartikan itu zat ibu di bawah kaki, kan enggak ada. Ya, tetapi maksudnya lain, ditakwil. Tapi itulah namanya kejahilan kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya seperti itu. Nah, fana di situ maksudnya meleburnya atau sudah tiada. Apanya yang tiada? Kehendak diri yang tidak ada. Itu. Lalu yang ada kehendak Allah saja. Apa yang dikehendaki oleh diri sendiri ini adalah semata-mata apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin supaya tidak terlalu panjang, saya berharap dengan sangat mudah-mudahan beberapa kutipan dan penjelasan singkat tadi, memang di sini karena panjang lebar saya coba rangkum di sini.
Maka mudah-mudahan kita bisa berhati-hati lagi, karena begini, sekarang kalau kita gagal paham tentang ahli fisika, lalu kita menuduh mereka yang bukan-bukan, masih relatif tidak terlalu berbahaya lah. Ya, bahayanya ada sebenarnya, yaitu suudzonnya kan suudzon juga dosa. Jauh berlipat-lipat bahayanya kalau hal yang sama ditargetkan kepada para kekasih-kekasih Allah, para hamba-hamba Allah yang mulia, para waliullah. Kalau kita sudah suudzon lalu menuduh yang bukan-bukan, itu bisa su'ul khatimah kita, na'udzubillah min zalik. Karena mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, kalau orang-orang tidak dekat sama Allah terus kita suudzon, itu saja sudah dosa suudzonnya, dosa menuduh, memfitnahnya. Lah apalagi orang-orang yang dalam hadis qudsi saja Allah mengatakan, man 'adali waliyan faqad adantu bil harb. Allah murka semurka-murkanya kepada siapapun yang memusuhi para walinya. Hati-hati, makanya dalam kitab Syawahidul Haq, Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan aqallu darajatil adab. Kita harus adab sama para wali. Setidak-tidaknya adalah dengan cara an yaj'alahumul munkiru ka ahlil kitab la yusaddiquhum wa la yukadzibuhum. Paling tidak adab kita sama beliau-beliau itu adalah kita memperlakukan beliau-beliau seperti memperlakukan ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya apa? Sebagaimana diajarkan oleh Nabi, jangan kita benarkan, jangan juga kita salahkan. Paling minimal seperti itu. Yang penting jangan sampai menyalahkan. Kalau tidak paham, bingung, sudah mending tinggalkan saja. Ya, tapi tidak menyalahkan. Sulit membenarkan, ya sudah jangan membenarkan, tapi juga jangan menyalahkan supaya kita selamat. Sehingga dalam ulama lain selain Syekh Imam Yusuf An-Nabhani, yaitu Syekh Ali bin Wafa, beliau mengatakan at-taslimu lil qaumi aslam wal i'tiqadu fihim aghnam wal inkaru alaihim summu sa'ah fi idhabid din. Kita taslim kepada kaum sufi, angkat tangan. Oh, saya enggak angkat tangan. Nah, angkat tangan maksudnya apa? Tidak ikut campur, tidak apalagi berani mengobrak-abrik maknanya dan keyakinannya. Oh, mereka begini meyakinkan. So tahulah. Itu katanya angkat tangan terhadap kaum sufi itu aslam, lebih selamat dunia dan akhirat. Wal i'tiqadu fihim aghnam, dan meyakini kebenaran mereka walaupun kita tidak paham, itu lebih aman. Wal inkaru alaihim, sementara kalau kita menyalahkan, mengingkari, menyesatkan, oh seperti yang dilakukan oleh mereka itu racun, musa'ah fi idhabid din, adalah racun yang dalam sekejap mata bisa memusnahkan agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu lebih baik kita sudah tidak usah seperti kita membaca ayat-ayat yang mustabihat ya, atau mutasyabihat, mohon maaf. Ada Allahu a'lam bi muradih, kita bilang Yasin misalnya, atau Thaha atau Alif Lam, tidak tahu artinya, ya sudah, tapi kita yakini kebenarannya. Begitulah adab kita yang sebaik-baiknya kepada orang-orang sufi. Yang paling menarik di sini kalau saya boleh mengutip seorang waliullah, yaitu Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kenapa saya ingin mengutip ungkapan beliau ini? Supaya kita tahu orang-orang sufi itu alamnya tidak kayak alam kita. Supaya kita maklumi, andai kata ada omongan, ucapan yang aneh, bahkan perbuatan yang aneh atau apapun, sudahlah. Tidak usah kita, karena kenapa? Mereka di dunia yang berbeda. Sampai Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari pernah mengatakan, beliau waliullah yang wafat pada tahun 283 Hijriah, dahulu kala. Apa kata beliau? Inna li arba'ina sanah ukallimullaha wan nasu yadhunnuna anni ukallimuhum. Selama 40 tahun saya berbicara kepada Allah. Coba, berbincang kepada Allah, dengan Allah.
sementara orang-orang mengira aku berbincang dengan mereka. Jadi keadaannya berbeda, ucapannya pun, kata-katanya dan lain sebagainya. Kita kira beliau ngomong sama kita, ternyata sesungguhnya beliau di alam yang berbeda dan bersama yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimanapun sebagai mutasawwif, terutama yang pemula, yang istilahnya beginner ya sebisa mungkin menghindari yang seperti inilah. Sudahlah, lebih fokus bagaimana berwirid, apa saja wirid yang harus dibaca, bagaimana memuliakan akhlak, bagaimana memusnahkan penyakit-penyakit hati kayak takabbur, ujub dan lain sebagainya. Itu lebih baik fokus ke situ-situ dulu, karena itu yang penting, itu intisari daripada tasawuf. Adapun yang sifatnya filosofis tadi, itu sebaiknya dihindari saja, karena itu sesungguhnya tidak jauh daripada syatahat namanya. Syatahat itu adalah ungkapan-ungkapan yang lahir dari mulut kaum sufi, mulut suci kaum sufi, yang sesungguhnya muncul atas dasar istilahnya wajd. Wajd itu kalau boleh diterjemahkan ekstase spiritual, oleh kondisi jiwa yang tidak bisa diungkapkan, kondisi jiwa yang sangat berbeda, sehingga ketika muncul ucapan-ucapan itu ya dimaklumi saja. Ada Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan, subhani ma'a'zama sya'ani, maha suci aku, betapa agungnya aku, dan lain sebagainya. Itu kan langsung dikira dia mengaku Tuhan, padahal tidak. Kita maklumi keadaannya, kita takwil, maksudnya itu berbicara tentang Allah atau atas nama Allah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi akidah kita semua dan melindungi adab kita kepada orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.